Oke guys, kita langsung test drive Grand Max Blind Van-nya. Ayo, Mayan. Kamu dari belakang aja. Oh, ini sekalian untuk membawa barang guys. Oke. Kita hidupkan dulu dan kita coba AC-nya karena cuacanya sangat panas sekali. Ini AC lumayan dingin walaupun tidak sedingin mobil-mobil pribadi pada umumnya ya, tapi kan ini memang karena plafon juga pun tidak sampai ke belakang dan di bawah-bawahnya juga apa namanya peredamnya kurang karena memang ini adalah mobil barang seperti itu guys. Kita langsung test drive seperti apa rasanya mobil ini yang sudah mencapai kilometer di 170 ribuan. Oke, sambil membawa barang, berapa kintal itu kira-kira? 3 kintal artinya 300 kilo. Kita langsung akselerasi. Masih sangat enteng sekali guys. Nah, memang cocok sekali mobil ini untuk usaha, artinya untuk ngampas dan lain sebagainya. Ini yang sudah airbag ya guys. Nah, ini tuas giginya saja, tuas gigi dia masih bagus, masih kencang. Coba kita ke jalan yang agak sedikit jelek. Kaki-kakinya pun senyap guys. Ini kemarin sempat berbunyi-bunyi untuk kaki-kaki ya, tapi setelah diperbaiki hanya diganti rack end dan sedikit perbaikan di rack stand ya, sudah nyaman lagi guys, sudah senyap lagi. Dan ini ada sedikit bunyi-bunyi di bagian plafon, mungkin di ganjel-ganjelnya itu Mas ya. Besok kita perbaiki. Oh maaf, saya harus pakai seat belt karena walaupun ini dekat ya, kita harus mengutamakan sistem keamanannya seperti itu guys. Oke, kita sudah sini aja mutar ya. Yang penting mobil ini sudah kita coba di jalanan bagus dan jalanan jelek, nyaris tidak ada bunyi-bunyi yang aneh, bunyi-bunyi wajar kendaraan, geruduk-geruduk biasa, tapi tidak ada bunyi-bunyi dari part yang rusak, komponen yang rusak seperti itu. Nah, akselerasinya pun masih, hentakan mesinnya masih luar biasa sekali. Ini 1,3, tentunya sangat irit guys. Dan walaupun belum power steering, tapi tidak juga berat. Nah, tapi kalau yang biasa pakai power steering mungkin agak sedikit terasa, tapi tidak apa-apa. Justru malah untuk melatih otot-otot tangan ini bisa menjadi lebih kekal gitu, lebih kuat gitu guys. Jadi kita bisa menahan beban yang lumayan berat gitu. Oke, kita langsung lari agak sedikit ngebut ya. Suara kardan pun masih jos sekali, walaupun ini sebenarnya kalau ditambah peredam saya rasa mobil ini semakin senyap guys. Ini padahal tidak ada peredam tapi termasuk senyap sekali mobil ini. Aduh, mantap lah pokoknya kalau untuk usaha ya. Kita langsung ke sana. Bentar. Semua sen kanan masih hidup, sen kiri masih hidup, semuanya masih normal. Oke guys, sampai di sini saja untuk test drive kali ini. Intinya mobil ini masih layak sekali untuk dipakai untuk usaha guys. Senyap dan tenaga masih oke, masih jos. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel 4 Putri guys, sebuah channel yang biasa membahas tentang seputar otomotif. Dan kali ini adalah Daihatsu Grand Max dijual murah guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kemarin sudah sempat saya test drive dan rasanya masih sangat normal sekali. Untuk kaki-kaki masih oke, setirnya juga masih oke dan tidak ada bunyi-bunyi yang aneh. AC-nya pun masih dingin. Memang kemarin nggak seberapa dingin karena belum lama dihidupkan, habis kepanasan mobilnya guys. Sebelum kita lanjut ke semua unit ini, maksudnya sebelum kita lanjut ke review semuanya, saya jelaskan dulu mobil ini adalah jenis Daihatsu Blind Van 1300 cc dan sudah airbag seperti itu. Walau dia belum power steering, tapi cukup ringan menurut saya. Oke, mobil ini dijual dengan harga tidak sampai 80 juta. BI Kota Madia dan
sudah ada penambahan di bagian bagasi belakang, kaca udah dipasang kaca, jadi untuk melihat ke belakang sudah enak sekali. Dan pajak hidup, artinya nanti terima pajak hidup walaupun sekarang masih mati guys. Jadi ketika ada yang berminat dengan mobil ini, langsung saja berkomentar atau nomor telepon ada di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung nggak kita ke bagian depan. Lihat kak ininya, bagian untuk dari depan mobil ini masih sangat presisi, untuk sebelah kanan dan sebelah kiri juga masih sangat presisi sekali. Di bagian atas talang air semuanya masih bawaan pabrik, belum ada tanda-tanda bekas nyangkut atau bekas perbaikan, belum ada. Dan kita coba lihat di bagian dalam sini. Ini ya guys ya, kalau yang mau membeli mobil, kalau bisa walaupun dia tidak seperti istimewa sekali, tapi paling tidak masih utuh semuanya. Ini masih bawaan pabrik, titik-titik las titik di sini, dan sebelah kiri sebelah kanan sama. Untuk rangkanya masih bawaan, belum ada tanda-tanda perbaikan, dan bagian sasis semuanya masih bagus, dan kap motornya juga sama, masih oke sekali. Oke, di bagian depan bagus, air radiator cukup, bahkan masih jos. Ini apa namanya, minyak rem masih full, masih oke, tabung reservoir masih berfungsi, masih lengkap, semuanya masih lengkap. Bahkan ini pengait kap motor pun masih ada di sini, biasanya udah pada patah. Ini udah AC ya guys, ada ini blend fan, ini ada yang belum AC dan ada juga yang 1500 cc, tapi kebanyakan yang 1,3. Oke, kita bagian dalam guys. Nih, ini setirnya sudah yang airbag ini sudah seperti setir Innova di generasi pertama antara 2004 sampai 2011. Setirnya seperti ini guys, tapi hanya saja tidak ada tombol-tombolnya dan warnanya abu-abu. Kalau Innova warnanya krem seperti itu. Dan ini sebelah kiri airbag, udah double airbag guys. AC-nya walaupun tidak sangat dingin sekali, tapi cukup dingin karena mobil ini memang belum ada pelapon ya. Ini bisa juga kalau dipasang pelapon, saya yakin AC-nya tambah dingin karena hawa panas tidak terlalu masuk ke bagian kabin seperti itu. Ini masih utuh ya guys, masih utuh, dan setirnya masih utuh. Ini semua masih utuh, dan kilometernya kita lihat kilometer 170.000 untuk 2015. Wajar menurut saya, ya tidak sedikit dan juga tidak terlalu banyak. Mesinnya semuanya masih normal, lampunya, nah, airbagnya di lampu airbag, aki semuanya masih normal. Kita hidupkan. Mesin sangat halus sekali guys, masih sangat halus. AC kemarin sudah dicoba, AC-nya dingin, tuas-tuas gigi semuanya masih normal, dan intinya mobil ini bagus. Ini joknya masih bawaannya bahkan belum robek ya. Kita bagian dalam mesin kita buka. Bentar guys, ini bisa didorong ke belakang. Nah, mesinnya guys, ini masih utuh walaupun dia sedikit kotor, tapi masih sangat bagus menurut saya. Tidak ada apa namanya, tanda-tanda bekas bongkaran atau bagaimana, dan olinya pun masih cukup walaupun sudah minta ganti, sepertinya sudah mulai menghitam, nanti kita ganti. Nah, ini di sini ada baju kuliah guys, si kakak Mesa kemarin dibawa kuliah karena mobil ini untuk bawa teman-temannya, jadi bisa banyak pakai tikar guys di belakang begitu. Oke, di bagian depan sudah, kita masuk ke bagian ini enggak, ini masih bagus semua ya guys, belum ada tanda-tanda bekas perbaikan atau bekas kecelakaan seperti itu. Pintu-pintu masih oke, dan las titik masih sampai bawah masih oke sekali, tidak ada bekas bengkok-bengkok. Jadi ini kalau mau dikasih kursi sudah ada dibolong-bolongin, karena memang sebelumnya ini dibeli saudara saya 1 tahun yang lalu, dia jual kembali bukan karena bosan, tapi karena dia pengen ganti dengan yang matic guys. Dia maunya yang seperti ini. Jadi sekali lagi bukan karena bosan dengan mobil ini, padahal untuk suaminya suka dengan mobil ini karena satu irit dan
multifungsi seperti itu, tapi istrinya tidak bisa memakai. Istrinya pengen matic yang sejenisnya seperti itu, jadi dia memilih Daihatsu Luxio, dan akhirnya ini dikasih ke saya lagi. Ini menurut saya mobil ini sangat cocok sekali untuk yang pemula, artinya yang belum punya kendaraan lain ya. Ini bisa untuk pribadi, bisa juga untuk dagang seperti itu. Bahkan bisa dibuat camper van sekalian guys, seperti yang di video-video itu guys. Walaupun memang kalau kita harus lewat apa namanya, lewat terminal, kita harus masuk. Jangan sampai nggak masuk, karena kalau tidak masuk akan dikejar di LLAJ seperti itu. Oke, inilah seperti ini bagian dalam. Lecet-lecet wajar menurut saya, nanti bisa dibersihkan atau dicat lagi, tidak apa-apa, tapi tidak ada bekas pembengkokan ya guys. Ini plafon memang tidak ada, dia hanya bagian depan yang ada. Ini karpetnya, karpet masih bawaan. Ini kalau mau ditambah karpet, dan di bagian backlighting ditambah peredam sedikit, saya yakin mobil ini bisa sangat nyaman seperti itu. Ini menurut saya sudah nyaman sekali untuk blind fan ya guys. Biasanya blind fan ini kalau kita jalan itu suara kardannya terdengar, kalau ini tidak, karena kemarin sudah saya tes. Nah ini di bagian belakang juga, ini kemenangannya ya, sliding bagian belakang. Spakbor masih sangat oke sekali. Untuk roda masih bawaan ring 13 dengan ukuran ban 165/80 R13. Ini kalau mau diganti yang misalnya ring di atasnya pun bisa, seperti ban Innova, velg Innova dia masuk guys, atau APV dan lain sebagainya yang lubang 5 ini L300 masuk. Tapi biasanya orang-orang pada diganti seperti velg Innova seperti itu. Ini bagian belakang guys, ini sudah dipasang kaca ya, sudah dipasang bagasi kacanya, jadi untuk memudahkan kita melihat belakang dari dalam. Dan ini bukaan ke atas, jadi lebih enak sekali. Kebanyakan kalau Grand Max pribadi itu atau yang tipe D itu bukanya samping, kalau ini sudah seperti Luxio atau Grand Max yang tipe FF seperti itu. Ini jadi kalau kita mau dagang atau mau dipasang tenda misalnya, kita sudah enak seperti itu, sudah termasuknya ini sudah sebagai pelindung ya guys ya, tinggal ditambah-tambah dikit lah, misalnya dagang atau bagaimana seperti itu. Dan mobil ini sangat utuh guys, masih sangat utuh, tidak ada bekas tabrakan, masih seperti bawaan pabriknya. Kolongan lihat kak, kolongan masih bersih. Nah, kolongan masih bersih, tidak ada bekas tanda-tanda menyangkut, walaupun ada sedikit berkarat, wajar menurut saya, karena ya sudah beberapa tahun yang lamanya, sudah 8 tahun. Oke kak, kita sih ke bagian kiri kak. Jadi kalau nanti ada yang mau beli mobil ini sudah tahu kondisinya, walaupun ini belum dicuci guys, belum dicuci. Apalagi kalau sudah dicuci seperti apa, saya tidak bisa membayangkan, pasti sangat bagus. Nah, slidingnya masih normal semua, hanya saja ada bunyi sedikit kering. Nanti kita akan kasih oli ya guys, untuk sebelah kanan dan sebelah kiri kita kasih oli, tapi semuanya masih normal. Oke, sama sebelah kanan sebelah kiri semuanya bagus, tidak ada bekas-bekas tanda pembengkokan atau bekas eksiden seperti itu. Ini masih asbaknya masih berfungsi, tombol-tombol AC masih bagus, dan ini tipnya memang bawaan seperti ini ya guys ya. Kalau mau ditambah diganti apa namanya head unit juga bisa seperti itu, betul kak. Ini sudah ada ini apa, speaker untuk bagian depan, kanan dan kiri backlighting seperti itu. Untuk lampu guys, untuk lampu ini masih lumayan bagus, walaupun tidak seputih baru, tapi ini masih aslinya, masih bawaan, dan lampunya sangat terang sekali jika malam karena masih bawaan, multi reflektor guys, masih utuh semuanya. Kolongan depan kak, kolongan depan masih luar biasa sekali, tidak ada bekas. Ini bahkan ini biasanya ini udah buradul ini masih utuh, walaupun ada sedikit karat, menurut saya wajar. Oke. Jadi intinya mobil ini masih bagus guys, masih sangat oke sekali untuk usaha. Bisa jadi pilihan
untuk teman-teman yang mau dijadikan kendaraan pribadi sambil kendaraan niaga untuk dagang, seperti itu sangat cocok dan multifungsi sekali. Walaupun kita kalau mau lewat lagi-lagi mau lewat terminal kita harus mampir sebentar. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja untuk video review dijualnya mobil ini. Silakan kalau berminat atau mau menanyakan mobil yang lain juga silakan berkomentar atau ada telepon di kolom deskripsi video ini. Oke, saya Nano, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.